Oke, what is up guys, kembali lagi bersama saya di channel Adi Suranta. Apa kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya bakalan ada sesuatu hal yang pengen saya sharing dan saya bahas ke kalian semua. Dan ingat, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Pokoknya like sebanyak-banyaknya, komentar sebanyak-banyaknya, dan like. Pokoknya share ke teman-teman motor kalian supaya apa yang kalian tahu, teman-teman motor kalian juga bakal tahu. Dan di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang kenapa H2R tidak bisa masuk di Indonesia. Hanya H2 saja yang bisa masuk di Indonesia gitu, bisa terjual di Indonesia gitu. Saya kutip laman dari Semisena dan saya bakalan nambahin sedikit dan bisa saja mengambil dari laman yang lain nanti. Nah, mohon maaf banget kalau suara saya agak bengek sekarang karena ya saya lagi nggak enak badan. Dan kenapa H2R tidak bisa masuk Indonesia? Yaitu gara-gara terbentur regulasi. Ninja H2R tak akan dijual di Indonesia. Dan PT Kawasaki Motor Indonesia pastikan tak akan jual Ninja H2R di Indonesia. Sempat diperkenalkan di Indonesia sih sebenarnya si Kawasaki Ninja H2R ini, tetapi ke masyarakat umum di tanah air. Tetapi aral yang menghalangi si motor monster itu untuk ke Indonesia adalah masalah regulasi yang membuatnya tak bisa mengaspal di tanah air. Nah, kepastian mengenai tidak akan dijualnya Kawasaki Ninja H2R di Indonesia disampaikan sendiri oleh Deputi Departemen Head Sales and Promotion Departemen Marketing and Sales Division PT Kawasaki Motor Indonesia atau KMI, Michael Chandra Tanadi. Nah, Ninja H2 versi balap H2R tidak akan lolos TPT uji tipe, ujar Michael pada awak media di sela-sela launching Kawasaki di tracker terbaru di Jakarta pada Senin tanggal 3 atau 8 kemarin. Pada TPT uji tipe yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kendaraan sport harus memiliki sertifikat tipe. Sertifikat itu dikeluarkan setelah kendaraan diperiksa secara menyeluruh sehingga dipastikan untuk layak jalan. Dan Ninja H2R kan lampunya tidak ada. Nah, itu imbuh si Michael tadi. Jadi, meski Kawasaki Ninja H2R secara khusus diperuntukkan di trek balap, namun uji tipenya tetap menggunakan standar kendaraan umum. Sebagai informasi, Kawasaki Ninja H2R memang kendaraan balap versi massal. Artinya, meski Ninja H2R merupakan produk massal, namun spesifikasinya menggunakan komponen balap tulen. Salah satunya adalah tanpa dilengkapi headlamp bagian depan. Nah, sesuai strukturnya tadi kan masalah cat detail di Indonesia itu kan emang penting, headlamp itu emang sangat penting di Indonesia. Nah, bagaikan motor tanpa sen gitu kan aneh gitu. Misalkan itu yang buat canggung. Tapi banyak banget sih ini kendalanya. Apa aja yang bikin H2R ini nggak bisa masuk, nggak bisa melaju di tanah air gitu. Dan PT KMI pun sempat membuka opsi lain guna memenuhi regulasi khusus yang memiliki kelonggaran. Kawasaki Indonesia sempat mewawancara untuk menghadirkan unit Ninja H2R dalam stok terbatas. Uji tipe sendiri tidak diharuskan bagi kendaraan yang diimpor kurang dari 10 unit. Hal ini merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Namun rencana itu akhirnya dimentahkan oleh PT KMI. Kalau mau jual di Indonesia kan tidak mungkin kalau hanya impor 10 unit saja. Iya, itu emang bener-bener. Tambah si Michael tadi juga. Kawasaki Ninja H2R saat ini diklaim sebagai motor terkencang di dunia. Motor tersebut dibekali dengan mesin 4 silinder inline 998 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 321 TK. Ninja H2R mampu melesat hingga kecepatan maksimal 354 km per jam. Untuk pasar internasional, Kawasaki Ninja H2R dibanderol dengan harga sekitar USD-nya 50 atau hampir sekitar 676 juta. Gitu. Baca juga Kawasaki Ninja H2 kuda besi tercepat dan PT Kawasaki Motor Indonesia secara resmi menghentikan produksi Ninja 2 tak. Maaf ini agak sedikit berisik ya karena ada orang bawa air. Nah, jadi saya nambahin sedikit di video ini karena durasinya pendek banget. Jadi kenapa H2R tidak bisa masuk Indonesia dan mengapa H2 bisa masuk ke Indonesia? Karena ini tuh prototipe semi mesinnya tuh sih nggak beda tipis gitu. Menurut saya nggak beda tipis ya, tapi H2 memiliki headlamp seperti yang kalian tahu.
Di Indonesia tuh kalau nggak salah sedikit unitnya, unit H2 tuh. Kalau seingat saya lupa sempat sih nonton videonya yang sering sosial eksperimen pakai Ninja H2 warna putih itu. Dan itulah kenapa alasan H2R itu emang nggak mungkin masuk Indonesia gitu. Dan misalkan kita bandrol jual harga 600 berapa tadi? Bandrol harga 676 juta. Itu lumayan. Jadi kesimpulannya itu adalah yang saya dapat dari saya membaca tadi, ya emang di Indonesia itu emang nggak mungkin ya terlalu apa ya, misalkan ya kalau di jalan tol itu kan cocok ya mesin cc tinggi. Kalau kita misalkan bandingkan Z800 gitu misalkan, itu aja lumayan sulit ya di jalan Indonesia yang padat kayak gini gitu. Misalnya jalan tol itu kan masih mumpuni gitu kita bisa, tapi karena larinya tuh sampai 354 km per jam, itu cepet banget itu sumpah, kayak angin melesat itu. Dan itu aja yang bisa saya rangkum. Jadi kalau ada yang saya salah sebut, saya salah baca, dan ada yang pengen kalian tambahin, tetap tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak udah klik video ini. Dan ingat, tinggalkan like, comment, share, and subscribe, dan share ke teman-teman motor kalian supaya teman-teman motor kalian juga tahu gitu. Dan untuk next video apa yang saya buat, review atau ngevlog apa, tulis di kolom komentar. Oke, see ya guys.